untuk kemudian bukan sekadar hanya melepaskan atau menggugurkan kewajiban kita untuk sholat isya atau salat tarawih sebagai sunnah, tapi kita berkumpul di sini untuk menjahit kembali jiwa-jiwa kita yang rohani. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasakan dalam keramaian dan hidup dunia ini kita merasa ada kekosongan yang tak bisa terisi walaupun dengan emas sebelum? Kita kadang-kadang tinggal di rumah yang mewah, tapi hati kita terasa sempit, bagaikan berada di penjara yang sempit. Kita berada di dalam tumpukan harta, tetapi ada rasa haus yang tak terobati dengan air es. Ada rasa dahaga yang tak padam dengan dunia yang kita rebut semua. Itulah rintihan jiwa kita. Itulah rintihan ruh yang rindu kepada Tuhannya. Rintihan jiwa yang rindu kepada untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita ini kadang-kadang ya tertipu ya. Kita mengejar bayang-bayang dunia. Kita memeras pikiran kita, memeras tenaga kita untuk mengumpulkan dari keping ke keping. Kemudian kita peluk erat-erat seakan-akan kita dan dunia ini akan tinggal kekal. Tapi malam yang sahdu ini, Bapak-bapak dan Ibu saudara-saudaraku, mari kita jujur dengan sejujur-jujurnya. Suatu saat ketika mata kita ini sudah tertutup dan terpejam untuk selama-lamanya dan tak akan bisa kita buka lagi. Ketika seluruh keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat, orang-orang yang mencintai kita beramai-ramai menggotong kita, mengantar kita ke kuburan, kemudian meletakkan kita sendiri di dalam kuburan. Tidak ada siapapun yang menemani kita. Orang-orang yang kita cintai akhirnya satu persatu meninggalkan kita. Hanya kita sendiri dalam kuburan. Saat itu siapa yang menemani kita, Bapak dan Ibu? Apa yang menemani kita? Ya. Harta kita sudah tinggalkan. Jabatan tidak ikut bersama kita. Saya katakan tadi, seluruh keluarga dan saudara-saudara serta orang-orang yang mencintai kita sudah meninggalkan kita. Maka satu-satunya bekal yang kita bawa hanya apa? Hanya amal. Hanya amal soleh. Itulah yang setia bersama dengan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita akan belajar suatu amalan. Suatu amalan yang akan membuat kepingan logam menjadi cahaya yang akan menerangi dan menuntun kita di alam kubur yang gelap. Sebuah amalan yang bagaikan jembatan cahaya yang menghubungkan antara kita hamba di dalam kekonaan dunia ini dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keabadiannya. Apa itu? Salah satu amal yang dianjurkan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan ini adalah memperbanyak apa? Sedekah. Memperbanyak sedekah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ma ajwada fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW pada bulan-bulan yang lain itu adalah orang yang sangat dermawan. Di Rasulullah itu sangat suka berbagi. Pada bulan-bulan lain, sahabat mengatakan wa ma ajwada fi Ramadan. Begitu masuk pada bulan Ramadan, wah Rasulullah lebih dermawan lagi. Dia lebih cepat berhembus daripada angin untuk menyentuh dan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah Rasulullah SAW. Suatu saat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang dari Arab Badui di Arab
Waduh itu kita anggap orang yang dari kampung pelosok ya. Dia ini belum Islam, belum Islam. Nah, dia datang ke Madinah karena kan Rasul itu sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara bukan hanya memerintah orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir juga, orang Muslim masih diperintah. Dia datang bertemu dengan Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, berikan saya sedekah. Jadi minta langsung sama, bukan, maaf dia tidak sebut Rasulullah karena dia belum Islam. Ya Muhammad, ya, berikan saya sedekah. Maka tanpa pikir panjang Rasulullah menarik tangannya orang ini. Dia bawa ke sebuah lembah. Di lembah itu Pak, ratusan domba di situ miliknya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada orang itu, ini semua domba yang kau lihat di lembah ini, ambil dan bawa ke kampung. Orang ini heran, kayaknya tidak percaya. Betul kayak Rasulullah? Betul kayak Rasulullah? Ya Muhammad, Rasulullah katakan betul. Ambil ini semua, bawa ke kampung. Maka orang ini merasa kaget dan dia bawa ini semua domba ke kampung. Sampai di kampungnya dilihat sama penduduk kampung bilang, dari mana kamu bawa domba sebanyak ini? Kalau kita ke orang Makassar mungkin ada orang Makassar di sini, mungkin karena kita mesti tuan angoci, kita sedang dukan misalnya. Orang miskin ini tiba-tiba membawa domba begitu banyak. Maka dia bilang ini sedekah dari Muhammad. Dia bersedekah seperti orang yang tidak takut miskin. Dengan dengar kalimat ini jamaah yang dimuliakan, semua orang di kampung itu akhirnya masuk Islam gara-gara sedekahnya Rasulullah. Orang ini masuk Islam, seluruh isi kampung masuk Islam. Karena dia tahu, ya Allah, belum pernah kita dapat orang yang dermawan seperti Nabi, seperti Muhammad. Tidak ada orang yang mengalahkan dermanya Muhammad, apalagi pada bulan Ramadan. Makanya tadi alhamdulillah sudah disebut kembali panitia. Berterima kasih kepada Blok EIH yang sudah membawa buka puasa. Ini adalah sedekah pada bulan Ramadan. Berterima kasih kepada Haji Yusuf Kalla yang sudah membawa 50 bungkus nasi. Ada yang membawa 11 bungkus nasi. Ini adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu tidak sekedar memindahkan kepingan atau mengantar nasi bungkus kepada orang yang bukan sekedar itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita merogoh kantong kita, mengeluarkan 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 kita masukkan ke celik atau kita masukkan ke amplop untuk kita sumbangkan ke masjid. Bukan sekedar itu jemaah yang dimuliakan. Sedekah itu bahasa rindu. Sedekah itu bahasa cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan kita berkata kepada Allah, ya Allah, saya lebih yakin dengan apa yang ada di tanganmu daripada yang ada di dalam genggaman tangan saya. Saya percaya ya Allah bahwa apa yang saya berikan, walaupun hanya sedikit, Engkau akan menggantinya lebih baik di dunia maupun di akhirat. Coba kita baca Pak surat Saba, Al-Quran surat Saba, surat ke-34 ayat 39. Allah SWT berfirman begini, wa ma amfattum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Saya ulangi Pak, kita terjemahkan, apapun yang engkau infakkan, apapun yang baik Pak, apapun yang engkau sumbangkan, apapun yang engkau sedekahkan, syai'un dalam bahasa Arab itu sedikit, walaupun hanya sedikit. Kalau kita itulah sekarang, ya, bahwa yukhlifuhu, coba lihat janjinya Allah, maka dia Allah akan menggantinya. Masya Allah. Pokoknya dia akan menggantinya. Apakah kita ragu? Allah sambung dengan sifatnya, wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan ragu Pak. Jadi dalam sedekah itu kita menyimpang ini Pak logika matematika. Saya itu matematika, maaf, saya itu matematika. Kita menghilangkan logika matematika. Ya maaf saya bertanya. Saya minta maaf. Kalau logika ini yang anak muda. Anak muda atau masih muda ya? Masih jomblo. Ya coba menikah. Kalau 1 dikurang 1 berapa? 0. Kalau 10 dikurang 1
Itu logika matematika, Pak. Logika matematika 1 kurang 1 0, 10 kurang 1 9. Tapi kalau logika iman tidak begitu. Bahasa iman tidak begitu. 1 kurang 1 bukan sama dengan 0 kalau bahasa iman. Kalau kita bersedekah, 1 dikurang 1 bukan 0. Bukan 0. Dia akan berlipat-lipat ganda. Bahkan Allah akan menggantikannya dengan keberkahan. Keberkahan pada usaha kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau suatu saat terasa sempit hati kita, terasa sempit jiwa kita, terasa sempit rezeki kita, ya, terasa kurang rezeki kita, jangan lihat yang kurang itu, Pak. Jangan lihat. Jangan pikirkan yang kurang itu. Yang kita pikirkan siapa yang bisa saya bantu, siapa yang bisa saya kasih sedekah. Karena 1 dikurang 1 bukan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 700 kali lipat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini itu sudah banyak sekali bukti. Saya pernah ceritakan yang tak lalu di sini. Banyak lagi bukti-bukti jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah ke Sumeneb atau ke Makassar? Ada di situ Raja Sosis. Raja Sosis. Dia itu Pak mulanya apa? Mulanya itu kan beca. Haji Buhari namanya. Silakan ada di Sumeneb atau ke Makassar. Dia itu Raja Sosis di sana. Mulanya tukang beca. Apa yang dia lakukan meskipun yang dia dapat hanya 20.000, Pak? Dia bawa ke rumahnya. Dia tidak lupa singgah dulu di masjid dekat rumahnya, sedekahkan 1.000 rupiah atau berapa pun. Semakin banyak semakin dia sedekah. Dia istiqamah setiap hari. Akhirnya Allah berikan berkah usahanya, berkembang sedikit demi sedikit. Akhirnya sekarang menjadi Raja Sosis di Sumeneb dan Makassar. Namanya Haji Buhari. Dia yang dimuliakan oleh Allah. Ini sedekah punya ketajaman. Jadi sedekah ini tidak mengurangi harta kita. Sedekah tidak membuat orang miskin. Ada orang yang berkata, Ustaz, saya tidak bisa bersedekah. Kenapa? Karena saya miskin. Saya hanya perlu disedekahi. Jangan tunggu kaya baru bersedekah, Bapak dan Ibu. Jangan tunggu kaya. Justru semakin kita miskin, sekali lagi, semakin kita miskin, semakin bersedekah. Karena sedekah itulah yang bisa mengantar kita kepada kekayaan. Dan jangan selalu berpikir saya miskin, jangan. Karena ketika kita berpikir saya tidak bisa bersedekah karena saya miskin, maka kita akan miskin terus. Kenapa? Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni bi abdi. Saya itu sangat tergantung kepada persangkaan hamba. Ini kalau kita selalu berpikir saya miskin betul, miskin terus. Tapi kalau kita bersedekah, ya, walaupun kita miskin, itu sedekah yang 1.000 rupiah, Bapak dan saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, kita misalnya tidak mampu bersedekah banyak-banyak, hanya 1.000 rupiah. Karena hanya itu kemampuan kita. Ini kita sudah paksa-paksa 1.000 rupiah. Tapi 1.000 rupiah yang kita sedekahkan tanpa bicara, yang kita sedekahkan tanpa ada orang yang lihat, tanpa perlu memperdengarkan orang lain. Kita sedekahkan tanpa status. Kita sedekahkan tanpa masuk di media sosial, tidak perlu dipoto. Tidak perlu pakai status, ikhlas semata-mata karena Allah. 1.000 rupiah yang tak bernilai di mata kita, Bapak dan saudara, itu menggetarkan aras Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat sebuah tangisan. Ibarat sebuah tangisan yang merubah kepingan-kepingan sedekah kita menjadi rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan itu akan diberikan kepada kita pada saat semuanya akan indah pada waktunya. Jadi jangan pernah ragu untuk bersedekah, apalagi ke masjid kita, Masya Allah. Apalagi pada bulan Ramadan ini, berbanyak sedekah kita. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita itu saling memberi hadiah, saling bersedekah, saling memberi hadiah. Jadi kalau ada yang kasih sedekah yang gimana? Pandang kita kan dengan apa? Nanti sedekah jadi kuasa kasih hasil, tidak. Terima sedekah. Nanti berpikir, kalau kau bisa kasih saya sedekah, saya juga akan kasih sedekah. Kalau bukan orang yang dikasih sedekah, kita sedekah kepada orang lain. Ingatlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah kepada orang lain, atau kepada masjid, atau kepada panti-panti sosial, maka di situ malaikat akan mendoakan kita. Dan doa malaikat makbul. Bukan hanya malaikat jemaah yang dimuliakan. Jika kita seperti tadi Haji Yusuf Kalla membawa nasi 50
50 dos, 50 bungkus, Pak. Dos satu bungkus. Dos. Dos satu bungkus. Dos, Masya Allah. Satu dos berapa isi? Ya? Satu dos itu berapa bungkus? Satu porsi. 50 kotak. 50 kotak. 50 kotak. 50 kotak. Ya berarti berapa orang yang makan, Pak? 50 orang. 50 orang. 50 orang yang berbahagia, Pak. Tapi kalau kita makan, Pak, doakan. Karena seperti tadi protokol, semoga rezekinya semakin lancar, semakin usahanya semakin berkembang. Pada saat kita mendoakan orang lain, apa kata malaikat? Apa kata malaikat? Amin. Ya. Amin. Artinya ya Allah terima doanya orang ini dan kembalikan doanya kepada dirinya. Jadi kita bersedekah, orang doakan kita, Allah mendoakan kita juga yang berdoa. Jadi masya Allah. Jadi saling bersedekah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Kalau panjang sekali ini. Ya, kita tambah sedikit saja, Pak ya. Satu saja. Jadi banyak sekali keutamaan sedekah. Yang terakhir adalah sedekah itu dalam hadis dikatakan as-sadaqatu tarudul bala wa mautatassu. Ya. Sedekah itu menolak apa? Bala dan kematian yang jelek. Itu menolak bala, Bapak dan Saudara sekalian. Ketika kita tidak sanggup menjaga keluarga kita, ketika kita tidak sanggup menjaga diri kita, sedekah itu ibarat pagar gaib. Sedekah itu adalah perisai gaib yang memelihara keluarga kita, memelihara harta kita, memelihara diri kita dari musibah dan bencana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya mau bertanya kepada kita, Bapak dan Saudara sekalian, pertama tak boleh. Adakah di sini Bapak dan siapa lagi yang yang sudah berapa? Berapa? 60. Beda 3 tahun, saya 57 tahun. Ya, dalam bentuk seperti ini jemaah yang dimuliakan, apakah kita yakin bahwa kita bersih dari dosa? Apa kita yakin kita tidak pernah berbuat dosa? Ya, kalau saya lihat ini wajah-wajah ada banyak dosanya semua, termasuk saya jemaah yang dimuliakan kita ini banyak dosa kita ya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Allah mengatakan bala tuzakku anfusakum, yang kau menganggap suci diri kita perlu dosa. Allah Subhanahu wa taala, Pak, ketika kita berbuat dosa tidak langsung mengazab kita. Ada orang berpikir, ternyata tidak apa-apa di paling saya berzina 1 kali dah ada di mana? Biasa. Nah ada asap. Dia ulangi lagi 2 kali, dia ulangi 3 kali. Begitu juga. Ternyata saya dekat ini orang, saya panah di tengah jalan, kemudian saya ambil laptopnya, dia jatuh, orang ini jatuh kecelakaan, terus saya ambil laptopnya. Ya alhamdulillah ternyata saya selamat, tidak ada polisi yang tangkap, tidak ada juga azab, tidak ada. Apa ternyata? Kan begitu ya? Begitu Allah SWT. Ketika kita berbuat dosa, Pak, tidak langsung azab kita. Dia kasih kesempatan untuk sadar. Dia kasih kesempatan untuk kembali. Tapi kalau sudah dikasih kesempatan berkali-kali, ternyata tidak kembali, tunggu azabnya Allah SWT untuk memperingati kita. Jadi maksud saya begini. Contoh saja ini, Pak. Contoh. Tidak semua yang begini. Misalnya, Allah sudah katakan kepada kita karena sudah banyak dosa misalnya, sebentar jam 10 dalam takdir Allah ini. Sebentar jam 10 kalau kamu keluar berdiri terjemaah, kamu diserempet oleh Tuhan. Ketika kamu diserempet oleh Tuhan, motor maju, kamu keberat, kaki patah 2, yang kanan patah 2, yang kiri patah 3, tangan patah, kamu berat. Itu dalam takdir. Gitu. Tapi jangan katakan orang yang sedang musibah pasti banyak dosa, tidak, Pak. Ini contoh saja. Nah, jam 10 harus begitu, Pak. Tapi hari itu kita pergi salat berjamaah di masjid. Ada celengan lewat di depan kita. Kita kasih masuk uang 10.000. Maka uang 10.000 ini, Pak, ibarat datang melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan bencanamu ya Allah, atau ringankan bencana dengan sedekah 10.000 itu, maka bisa jadi kita tidak jadi kena musibah, atau bisa jadi kena musibah, Pak,
Tapi motor yang harus hancur hanya lecet sedikit. Tubuh yang harus luka berat, patah kiri kanan, ternyata hanya lecet sedikit. Luka sedikit cukup dikasih yodium atau sembuh sendiri. Itulah keajaiban sedekahnya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi kesimpulannya, mari pada bulan Ramadan ini kita banyak bersedekah. Minimal setiap malam datang ke masjid sedekah Pak 1.000, 5.000, 10.000, lebih daripada itu setiap hari sampai selesai Ramadan. Selesai juga Ramadan, jangan juga saya selesai sedekahnya terus. Ya. Ini kesimpulannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini menjadi motivasi bagi kita untuk